persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan. Kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah Palembang. Saudara sudah melihat bahwa formatnya baru, saudara. Kita memperbaharui terus dan juga terus kita berdoa, kita minta sama Tuhan supaya bisa melayani lebih lagi untuk saudara. Ya, Menara Doa ini bisa lebih lagi punya dampak, jadi berkat yang lebih besar. Dan saya rindu juga saudara bukan cuma menjadi pendengar firman, tapi juga saudara bisa menjadi pelaku firman, saudara bisa membawa banyak orang, ya kan, kepada Tuhan Yesus. Yuk kita akan siapkan diri kita akan sama-sama memulai daripada menara doa kita. Kita berdoa saudaraku. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat indah kami ada di menara doa ini. Kami minta Tuhan, Engkau hadir, Engkau melawat, Engkau menjamah setiap kami ya Tuhan. Engkau mengurapi kami. Biarlah tiap kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tuhan berbicara secara khusus, secara pribadi buat setiap kami. Urapi hamba-Mu. Urapi ya Tuhan setiap ya Tuhan hamba-Mu yang melayani ini Tuhan. Kami rindu menara doa ini Tuhan. Bisa membawa setiap kami umat-Mu makin kenal Tuhan, makin dekat dengan Tuhan, makin mengasihi Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Allah Roh Kudus. Aku berdoa biarlah ya Tuhan kuasa kesembuhan. Sementara kami berdoa, memuji, menyembah-Mu. Hadirat-Mu membawa kesembuhan ya Tuhan. Hadirat-Mu membawa kekuatan. Dan kami tahu ya Tuhan, mujizat itu masih ada ya Tuhan buat kami. Terima kasih banyak Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Mari bersama-sama naikkan ini. Tenanglah kini. Tenanglah kini hatiku. Tuhan memimpin langkahku di setiap
setiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Sekali lagi bersama-sama katakan tenang. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di setiap saat dan kerja, tetap ku rasakan. Sembah Dia, haleluya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari bersama-sama katakan tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di setiap saat dan kerja, tetap ku rasakan
Peganglah tanganku ya Roh Kudusku. Tuntun tiap kami ya Tuhan. Pegang tangan setiap kami ya Tuhan. Mari tutup mata Ibu Bapa. Kita ada di menara doa. Dia hadir tengah-tengah kami. Dia ada di tengah-tengah kita, saudaraku. Katakan, Tuhan Yesus, biarlah Engkau pegang tanganku dengan Roh Kudus-Mu. Bawa aku ya Bapa, bawa aku ya Roh Kudus. Tuntun aku ke tempat yang Engkau kehendaki aku berada. Datang ya, datang pada Yesus, saudaraku. Doa, saudaraku, doa sekarang. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh la bala 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 bala. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Haleluya. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Mari sembah ya, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri
Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang primana, Yesus namanya, nama yang primana, Yesus namanya, nama yang primana, Yesus namanya. Mari saudaraku, apapun keadaan kita semua, apapun keadaan saudara hari-hari ini, saya ingin ajak ibu bapak saudara yang saya kasihi, jemaat yang saya kasihi, yang setia, yang mengasihi Tuhan. Mari datang pada Tuhan. Mari berdoa, berdoa. Hadapkan masalahnya, hadapkan kesulitannya. Apa yang sedang, pergumulan yang sedang dihadapi ibu bapak saudaraku. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau orang lain ditolong, kita juga bisa ditolong. Doa sekarang, doa, tutup matanya. Saudara yang membutuhkan pertolongan Tuhan, inilah saatnya, inilah waktunya. Di saat ini, saat saudara bersama-sama dengan saya berdoa, memuji, menyembah Tuhan, pertolongan Tuhan datang. Yes, Dia beri kuasanya, Dia berikan kekuatannya, Dia berikan hikmatnya. Yes, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan, biarlah Tuhan ganti kekhawatiran, kecemasan, kelemahan dengan kekuatan, kesegaran, pembaharuan, iman. Kami percaya mujizat sedang bekerja, mujizat sedang terjadi, kuasa-Mu bekerja, mujizat terjadi. Yes. Oh ya lah, bakat sialah bala. Mungkin saudara sedang berputus asa sekarang. Mari katakan, nyanyikan lagu ini. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka
Tolong anak-anak-Mu yang sedang lemah. Tolong ya Tuhan, anak-Mu yang putus asa. Beri iman. Beri iman ya Tuhan, untuk ditolong oleh Tuhan. Yes. Makasih Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Makasih. Tersembunyi kuasa Allah. Roh Kudus, jamah anak-Mu ini, saudara yang sedang mengidap kanker, saudara yang sedang sakit kanker, saudara yang mulai lemah dan putus asa. Dengarkan baik sekali lagi, Tuhan mau sembuhkan saudara. Tuhan mau sembuhkan saudara. Tak tersembunyi kuasa Allah. Ya, kalau orang lain ditolong, Tuhan Yesus jamah anak-Mu ini, sembuhkan anak-Mu ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, saudara taruh tangannya di dada ini. Saudara sakit apapun penyakitmu, mungkin saudara mau bersyafaat berdoa untuk keluarga, untuk orang yang saudara kasihi yang sedang sakit sekarang. Saya sepakat bersama dengan saudara. Bapa, dalam nama Yesus aku sepakat berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang sakit sekarang, yang sedang menantikan kesembuhan, pertolongan-Mu ya Tuhan. Apapun jenis sakit penyakit mereka, aku berdoa, mereka yang sarafnya kecepit ya Tuhan, baik di bagian leher maupun bagian pinggang dan kaki, aku berdoa dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan ya Tuhan. Aku berdoa anak-anak-Mu ya Tuhan yang mengalami serangan jantung, penyumbatan pembuluh darah di jantung, mereka yang mengalami kerusakan di dalam jantung, aku berdoa Bapa dalam nama Yesus, sembuhkan jantung ini ya Tuhan, pembuluh darah ini. Aku berdoa anak-anak-Mu yang sedang sakit ya Tuhan, ginjal, paru-paru, pankreas, kencing manis, aku berdoa dalam nama Yesus, jadi sembuh sekarang. Aku berdoa anak-anak-Mu yang sedang stroke sekarang, stroke, aku berdoa ya Tuhan sembuh dalam nama Yesus. Terima kesembuhan, terima kesembuhan dalam nama Yesus. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah Maha Kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah Maha Kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala
melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, Atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Shalom saudara. Saya ditaruh Tuhan mau berdoa buat saudara yang mau berkata, Tuhan ini aku, utus aku. Tuhan ini aku, utus aku. Saudara yang ikut menara doa, kita menara doa sudah mau hampir 2 tahun saudaraku. Tuhan taruh di hati saya, adakah di antara saudara yang mau bawa lagi 1 jiwa untuk bisa diselamatkan? Ada 1 jiwa lagi untuk bisa dikuatkan dan dibawa makin dekat lagi sama Tuhan. 1 jiwa lagi yang bisa didoakan untuk disembuhkan. Saudara, apakah saudara mau diutus dan mau dipakai oleh Tuhan? Saya mau doakan ini. Saudara, biarlah kita, Tuhan mau saudara bisa berbuah. Buahnya itu jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa. Mulai saudaraku dengan prinsip yang kemarin kita bahas. Bangun satu kesadaran bahwa kita ini dikasihi, dicintai oleh Allah. Lewat Yesus Kristus yang mati di salib buat kita. Kalau kita bisa membayangkan betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Dia selamatkan kita. Dia bebaskan kita dari segala hukuman. Kekal. Kita mau bawa orang. Ini kabar baik. Kasih tahu orang yang saudara cintai. Beritahu kabar baik ini. Percaya Yesus. Percaya Yesus untuk diselamatkan. Percaya Yesus untuk disembuhkan. Percaya Yesus hidup yang diubahkan. Amin saudaraku. Dan apapun yang saudara kerjakan ini, biar saudara kerjakan semata-mata untuk Tuhan. Tuhan senang kalau saudara memberitakan Injil. Kita tidak bisa paksa orang menjadi Kristen, tetapi kita bisa ambil keputusan untuk memberitakan kabar baik. Ada pengampunan dosa, ada keselamatan, ada hidup kekal, ada hidup yang diubahkan, ada kelepasan dari setiap ikatan kutuk. Saudara Kristus, hari ini saya ingin ajak ibu bapak saudara, katakan sama Tuhan, Tuhan ini aku, pakai aku. Mulai dengan doa syafaat, mulai dengan doakan orang itu, nama orang itu, mulai doakan, mulai minta Tuhan taruh belas kasihan di sini, kasih di sini. Apa yang harus aku lakukan Tuhan supaya orang ini bisa diselamatkan, supaya orang ini bisa kenal Engkau, dekat sama Tuhan, percaya dengan Engkau. Saya doa buat saudara, ini waktunya. Kalau Tuhan sembuhkan kita, Dia mau supaya lewat kesembuhan dan kesehatan saudara bisa memberitakan, menyaksikan akan kasih Tuhan, kuasa Tuhan yang ajaib dalam hidup saudara. Mari saya akan doa buat saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tuhan, aku berdoa untuk anakmu ini yang berkata, Tuhan ini aku. Katakan saudara, Tuhan ini aku. Utus aku Tuhan. Aku mau menjadi pendoa syafaat. Aku mau menjadi saluran berkat-Mu. Aku ingin memberitakan kabar baik. Kabar baik. Kabar baik. Yesus. Ada Yesus yang mengasihi. Aku berdoa ya Tuhan, urapi anak-anak-Mu ini. Urapi ya Tuhan anakmu ini. Urapi ya Tuhan, urapi. Kau akan jadi berkat. Jadi berkat. Dalam nama Yesus. Kau tidak malu untuk bersaksi. Kau tidak malu menyaksikan kasih Tuhan. Engkau akan menjadi saksi Tuhan. Engkau menjadi saluran berkat. Dan engkau akan diberkati Tuhan.
Aku akan berkati engkau, kata Tuhan. Aku akan membuat namamu masyhur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beri roh hikmat, wahyu, pengertian ya Tuhan. Berikan karunia Roh Kudus. Berikan karunia untuk menyembuhkan orang sakit. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan. Lewat ya Tuhan, apa yang ada kami serahkan ya Tuhan, tongkat kehidupan kami ini ya Tuhan. Pakai kami semua, pakai hidup kami semua Yesus. Pakai Yesus, pakai kami Tuhan. Pakai kami Tuhan. Kami mau memberitakan kabar baik kepada orang-orang sekitar kami, komunitas kami, sahabat-sahabat kami Tuhan. Tuhan, seluruh hidupku pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan, seluruh hidupku pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Roh-Mu sedang bekerja, mengurapi kami, memberkati kami, supaya kami bisa ya Tuhan dipakai menjadi saksi Tuhan. Tuhan, pakai kami mau melayani-Mu. Pakai kami Tuhan Yesus, pakai hidupku ya Tuhan. Pakai aku lebih lagi. Katakan sama Tuhan, katakan pakai hidupku ya Tuhan. Pakai hidupku lebih lagi. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Satu doa kami, biarlah seluruh keluarga kami, semua orang yang kami kasihi, semuanya diselamatkan. Percaya Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Pakai kami, utus kami Tuhan. Utus kami. Kami juga mau Tuhan dipakai untuk orang-orang yang Tuhan di luar ya Tuhan. Tuhan dimanapun kami berada, biarlah kami bisa menjadi saluran berkat-Mu. Jadi terang, jadi garam. Terima kasih Tuhan untuk menyatakan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi kami. Sebentar kami akan duduk diam mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini. Urapi anak-anak-Mu juga yang mendengarkannya. Di dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman dengan hati gembira. Sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Puji Tuhan. Pujian penyembahan yang luar biasa. Saya berikan judul khotbah saya hari ini, saya mau sharingkan saudaraku tentang ketenangan dan keteguhan hati. Ini penting. Hari-hari ini saudaraku dalam kehidupan kita, saudara coba saudara mengambil satu keputusan. Ya, ambil keputusan. Saya mau hidup tenang dan juga saya mau memiliki keteguhan hati. Ya, kita punya teguh hati karena kita punya dasar firman.
kita mau, ini loh firman yang aku mau pegang. Nah, oleh karena itu hari ini saudaraku, ya kita akan baca lagi ayat yang kemarin kita baca, Ibrani 12 ayat 1 sampai 3, saudaraku. Kita belajar bagaimana Yesus bisa tenang dan teguh, saudara, menghadapi banyak bantahan, saudaraku. Ya kan, banyak hinaan. Dia bisa tenang, dia bisa teguh, saudara Yesus. Apa kata kuncinya? Nah, hari ini kita belajar. Kemarin kita belajar karena Yesus percaya bahwa dia dikasihi oleh Bapa. Bahkan sebelum dia melakukan apapun, pelayanan apapun, Bapa sudah berbicara. Ada suara dari surga yang berkata di Sungai Yordan setelah Yesus selesai dibaptis keluar dari air. Ini anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Berulang-ulang Yesus berkata bahwa Bapa mengasihi aku. Bapa mengasihi aku. Ini yang membuat saudaraku, ya kan, kalau dikasihi, inilah yang menjadi membuat Yesus hidupnya tenang dan teguh. Katakan amin, saudaraku. Kemarin kita bahas, sudah bisa lihat lagi khotbah kemarin. Yang kedua, kemarin kita bahas tentang identitas. Ya saudara, ya kan, kita harus percaya bahwa Tuhan sudah memberikan kita identitas yang baru. Alkitab katakan barang siapa dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ya, kita kasih contoh tentang identitas dari seorang perempuan Samaria, saudara. Tuhan ganti menjadi ciptaan yang baru. Nah, hari ini saudaraku, kita mau bahas, saudara, poin berikutnya. Ya kan? Bagaimana caranya? Ya kan, saudara, kita bisa tenang dan teguh hati. Ya kan? Seperti Yesus. Supaya kita nggak mudah lemah dan putus asa. Saudara, ya kan? Yang pertama adalah, atau kalau lanjut kemarin, yang ketiga, saya sebut yang pertama saja. Yang pertama adalah kita harus mengetahui bahwa kita ini mau berkenan kepada siapa. Itu akan menentukan. Saudaraku, ya. Apa kita contoh dari Yesus? Di dalam Yohanes 8 ayat 29, Yesus berkata begini, saudaraku. Aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Artinya apa di sini, saudara? Yesus hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapaknya. Sebab Yesus senantiasa berbuat apa yang berkenan kepada Bapaknya. Maksudnya begini, saudaraku. Yesus tuh istilah gini. Aku hanya menaruh fokus, motivasiku, kata Yesus. Apapun yang aku ucapkan, apapun yang aku lakukan, semata-mata adalah untuk menyenangkan hati Bapa di sorga. Untuk membuat Bapa berkenan kepada dia. Oleh karena itu apa yang dia perintahkan, itulah yang aku katakan dan aku lakukan. Ini Yesus, saudara. Jadi Yesus tidak pernah menunggu untuk melakukan sesuatu persetujuan manusia. Setuju gak nih nanti? Rapat dulu sama 12 murid. Sama ini. Enggak. Dia tanya Bapak. Karena apa yang dilakukan hanya ingin menyenangkan hati Bapak. Katakan amin, saudara. Yesus juga tidak akan berhenti karena ada penolakan manusia. Coba saudara renungkan di sini. Saudara Kristus. Ini saudara, saya ingin bicara tentang motivasi sebenarnya. Motivasi, kaitannya dengan motivasi. Saudaraku, motivasi ya, saudaraku ya. Kita nggak bisa yang namanya bercabang dua. Kita nggak bisa bercabang dua. Kalau kita punya motivasi itu bercabang dua, saudaraku, maka kita akan mudah menjadi apa? Lemah dan putus asa. Kalau kita bisa fokus, aku hanya ingin menyenangkan hati Tuhan. Maka hidup kita akan lebih tenang, hati kita akan lebih teguh. Katakan amin. Nah, Yesus di dalam Matius 6 ayat 24, dia berkata, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Ya, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang gak bisa mengasihi sama-sama. Saudara, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain.
Kamu tidak dapat mengabdi kepada siapa? Kepada Allah dan kepada Mamon. Jadi saudara mau gak hidupnya lebih tenang? Hatinya teguh. Saya ingat kata tenang dan teguh ini. Saudara Kristus, saya ingat bagaimana firman Tuhan. Ya, perkataan Tuhan kepada seorang yang bernama Yosua. Saudara tahu Yosua ini adalah pelayan daripada Musa. Musa ini hamba Tuhan yang luar biasa besar. Yang begitu hebat dipakai Tuhan. Dan satu bangsa itu dipimpin oleh Musa. Tiba-tiba Tuhan bilang tunjuk. Yosua kamu gantikan Musa. Musa setelah mati sekarang kamu yang ambil alih. Ini anak orang masih muda. Saudaraku yang sekarang ambil alih kepemimpinan. Saya berpikir mungkin Yosua tuh galau. Mampu gak aku bisa mimpin bangsa yang tegar tengkuk ini. Bangsa yang besar ini. Selama ini mereka dengarnya Musa. Apa mereka mau dengar aku? Aku ini siapa? Aku tuh cuma pelayan, pembantu daripada Musa. Aku bukan siapa-siapa. Bukan anaknya Musa. Itu pasti ada dalam pikirannya dia saudaraku. Apa aku mampu? Apa aku bisa? Apa aku diterima? Perkataan aku didengarkan gak nanti? Itu pertanyaan. Kalau kita baca di kitab Yosua pasal pertama. Berulang-ulang Tuhan berkata apa saudara? Firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkan apa? Hatimu. Kuatkan, teguhkan hatimu. Kuatkan, teguhkan hatimu. Ini penting saudara hari-hari ini. Kalau kita mau saudaraku mendapatkan janji Tuhan dalam hidup kita. Mukjizat itu terjadi. Ini saudara. Ya, hanya orang yang mau yang kuat dan teguh hatinya. Seperti Yosua, dialah yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Katakan amin saudaraku. Nah hari ini saudaraku kita akan belajar dari Yesus. Saudaraku, Yesus bisa selesaikan misinya, pelayanannya di muka bumi ini. Karena Yesus itu adalah pribadi yang punya ketenangan yang luar biasa, keteguhan hati yang luar biasa. Saudara Kristus, ya kan? Kata kuncinya di sini apa? Saudara, hari ini kita mau merenungkan apa? Tentang motivasi. Katakan motivasi, saudara. Coba katakan sama dengan saya. 1, 2, 3, motivasi. 1, 2, 3, motivasi. Motivasi. Kita harus bisa mengenali apa motivasi kita. Kalau kita mau bicara, kalau kita melakukan sesuatu, motivasinya itu apa? Apapun yang kita lakukan motivasinya nih apa? Apa motivasi kita? Ada 2 kan? Ya saudaraku. Apakah motivasi kita hanya untuk membuat orang lain terkesan? Saya pakai kata bahasa Inggrisnya impress. Atau motivasi kita ingin motivasinya adalah untuk menjadi berkat, impact buat orang lain. Saudara Yesus. Ini paling penting saudaraku. Karena kalau kita motivasinya hanya untuk membuat orang lain terkesan. Membuat orang lain bisa suka sama kita. Untuk dapatkan sanjungan. Saudaraku, pujian dari manusia. Lama-lama saudara, kita akan takut kalau dia gak suka sama kita. Gak sayang lagi sama kita. Takut nanti gak peduli lagi. Wah, makanya akhirnya hidup kita jadi gak tenang. Kita gimana ya bos aku ya? Kalau saudara tuh fokus hidupnya dengan manusia ini. Aku mau supaya dia terkesan, impress. Menarik perhatian dia, mencoba untuk tarik perhatian dia. Supaya dia ini kan ke dia. Saudara kan hidupnya gak tenang. Jadi lemah. Makanya Amsal 29 ayat 25 katakan apa saudaraku? Takut kepada orang mendatangkan apa? Jerat. Tetapi siapa percaya kepada Tuhan, apa? Dilindungi. Betul kita harus hormat sama manusia. Tapi dengar baik, kita tidak boleh hidup kita tuh didorong oleh rasa takut kena marah nanti. Nanti dibenci lagi.
Nanti gak disukai lagi. Nanti ginilah, nanti gini, nanti terus saudaraku. Firman Tuhan katakan, kalau hidup kita mau tenang, saudaraku, ada satu kata saudaraku. Waktu saya baca Injil, saya lupa ayatnya, kok keingetan di sini. Jadi Yesus tidak mau menaruh, tidak menggantungkan dirinya, harapnya, percayanya kepada mereka. Dan betul saudara, mereka yang sudah dikasih kenyang makan, mereka sakit, Alkitab katakan Yesus menyembuhkan mereka. Dan orang yang sama yang sudah disembuhkan, yang dengar pengajaran firman Tuhan dari Yesus, lalu Yesus bilang, jangan suruh mereka pulang ya, kita kasih makan dulu. Apa yang ada di tangan kamu? Oh, kita gak punya apa-apa, cuman punya duit dikit, gak ada. Oh, Andreas bilang ada 5 ketur roti 2 ekor ikan, milik daripada seorang anak kecil. Lalu Yesus kasih makan dari itu, semua makan kenyang. Saudaraku, tapi apa yang terjadi? Yohanes 6 ayat 66. Ketika Yesus bicara tentang aku ini roti hidup yang turun dari sorga. Siapa yang percaya kepada aku, ya kan, dia akan beroleh hidup yang kekal. Saudara, mereka bilang ini siapa? Buat orang Yahudi pada saat itu, kalau bicara ini saudara, ini bicara tentang apa? Dia merasa bahwa ini penghujatan kepada Allah. Mereka tuh sedang menantikan sebuah Mesias, juru selamat. Tiba-tiba Yesus mengatakan, aku adalah roti hidup yang turun dari sorga. Barang siapa makan dari daging tubuhku, minum dari darahku, dia akan beroleh hidup yang kekal. Ini bicara Mesias saudaraku. Mereka tidak kenali bahwa Yesus ini Mesias. Alkitab katakan mereka yang sudah disembuhkan, mereka yang sudah makan kenyang setelah dengar tantangan untuk percaya sama Yesus supaya mereka diselamatkan. Alkitab katakan mereka meninggalkan Yesus. Orang banyak itu. Saudara, jadi di sini kita belajar kenapa kok Yesus tidak menaruh fokus perhatian kepada popularitas. Tapi dia hanya mau menaruh fokus perhatian kepada apa yang membuat Bapaknya berkenan. Kalau Bapaknya perintahkan apa, itulah yang dia akan lakukan. Bapak suruh bicara apa, itu yang dikatakan. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Kalau motivasi daripada hidup kita hanya untuk membuat, ya kan, orang-orang lain terkesan, terimpress. Kita kan berusaha untuk menyenangkan semua orang. Tadi saya udah jelaskan ini. Ingat saudara, bahwa apa? Impress akan membuat kita jadi apa? Stres. Impress itu bisa membuat kita jadi stres. Kalau kita udah buat segala-galanya, udah lakukan ini itu, udah mati-matian untuk supaya menarik kesan, untuk supaya berkesan, menarik perhatian, tapi mereka nggak berkesan. Kok nggak terkesan ya? Kok cuek-cuek aja ya? Waduh, ini bisa stres. Saudara, tapi kalau kita mau berusaha untuk berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan akan pakai kita menjadi berkat, impact buat orang lain. Katakan amin. Kalau kita coba berkenan kepada Tuhan, kita akan hidup lebih tenang, lebih teguh, tidak mudah lemah dan putus asa. Katakan amin saudara. Percaya sama Tuhan. Saya tuh taruh di dalam hati saya. Saya mau melayani siapapun orang. Saya senang melayani, mendoakan, menolong apapun. Tetapi apapun yang saya kerjakan untuk manusia, ya kan, semata-mata bukan untuk menyenangkan manusia. Bukan untuk cari popularitas. Karena saya sudah lakukan hal itu saudaraku. Apa yang aku lakukan supaya disukai, supaya disenangi, supaya dia bisa rajin, supaya dia baik sama saya, supaya dia tertarik sama saya, supaya dia bisa dekat sama saya. Saya lakukan apapun, tapi ujung-ujungnya saudara tahu, di sini kecewa. Di sini kecewa. Saya robah, saya dapat pengertian. Sekarang, apapun yang saya katakan, apapun saya mau buat, segala sesuatu kepada orang-orang, semata-mata saya lakukan itu karena saya mengasihi Tuhan. Karena saya mengasihi ini.
Saya ingin Tuhan berkenan sama saya. Saya bicara supaya lebih mudah menjelaskan. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Sudah, untuk lebih menjelaskan. Ketika saya mau cari, saudara, yang namanya sanjungan, pujian, perhatian daripada manusia, ujungnya saya selalu jadi galau. Kalau orang tuh jadinya nanti aku dijelekin, aku nanti difitnah, aku lagi digosipin, aku galau. Tapi kalau hidup saya, motivasi saya adalah untuk supaya saya bisa jadi berkat buat orang lain. Gak ada masalah. Kebaikan saya dibalas dengan kejahatan, itu urusan dia sama Tuhan. Tapi kalau misalnya saya impress, kebaikan saya dibalas dengan kejahatan, ada hitungannya sama saya nanti. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Kadang-kadang kita tuh jadi lemah, kita mudah putus asa. Karena segala yang kita lakukan sepertinya hanya untuk diri kita. Saya dengar khotbah Dr. Tony Evan. Dia juga tulis, Tony Evan tuh, saya capture. Dia bilang, dia pakai istilah rotten fruit, sudah tahu buah busuk, dia bilang. Buah busuk adalah, buah yang busuk adalah buah, ya kan? Yang memakan, yang buah ini, yang makan tuh dirinya sendiri. Sehingga buah yang busuk tuh gak pernah bisa berguna dimakan oleh orang lain. Yang makan tuh cuma diri dia sendiri. Si buah itu. Saya bisa ngerti gak maksud saya? Poinnya ini. Dia bilang gini. Orang Kristen yang pikirannya, yang omongannya, semuanya tentang aku, punya aku, demi aku. Semua tentang aku. Itu adalah orang Kristen seperti Tony Evan yang bilang. Buah busuk. Sedangkan Tuhan panggil kita menjadi buah yang segar. Yang bisa dinikmati hidup kita. Hari Minggu saya bahas tentang apa saudaraku? Kunci membuka pintu kebesaran. Contoh kasusnya siapa? Musa. Saudaraku. Tuhan bilang, apa yang ada di tangan kamu? Dia bilang tongkat. Tongkat itu apa sih? Yang menopang hidup. Yang menopang hidup. Tuhan bilang lepaskan itu. Lemparkan itu. Tuhan bilang, saudaraku, kita sudah bahas tongkat bicara tentang apa? Identity. Identitas selama Musa. Kadang identitas, kalau kita dari keluarga yang terhormat, kita banggakan identitas kita. Keturunan siapa kita. Tapi kalau misalnya kita keluarga kita hancur-hancuran, kita jadi malu dengan identitas kita. Tuhan bilang, mau dia ini, coba lemparkan itu. Income, tongkat tuh. Influence kita udah bahas. Saudara bisa lihat, saudara, khotbah yang hari Minggu ini. Hari ini saudara saya ingin, saudara, tentang hidup kita bisa tenang. Tergantung daripada motivasi. Sekarang media sosial. Apapun yang saudara posting. Motivasinya impress atau impact. Saudara bisa mulai sini katakan amin. Nah, Rasul Paulus ini dia punya apa namanya? Dia dalami, dia bisa mendapatkan satu pengertian yang luar biasa. Paulus dia berkata begini saudaraku, Galatia 1 ayat 10. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi, bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Rasul Paulus menegaskan di sini bahwa dia bisa memiliki ketenangan dan keteguhan hati. Bukan dengan mencoba berkenan kepada manusia. Dia berkata, sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Di Kolose 3 ayat 23 saudara, 24. Ini lebih menjelaskan saudaraku tentang motif. Ya, kita menara doa hari ini, kita mau renungkan hal ini saudaraku. Ini, waduh ini luar biasa. Yang satu ini, saudara, apa jadi motif kita? Motif kita. Kolose 3:23 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan apa?
segenap hatimu seperti apa? Untuk Tuhan. Walaupun saudara lakukannya untuk manusia, tapi seperti, kata seperti kan, ya kan? Semuanya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk apa? Manusia. Walaupun yang nerima manusia. Saudaraku, ketika saudara memberi, ketika saudara melakukan sesuatu, saudara berbicara, seolah-olah saudara berbicara kepada Tuhan. Nah, saudara. Terus ayat 24 katakan apa? Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai apa? Sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Katakan amin. Jadi berkat saudara. Saudara mau jadi berkat? Saya ingin saudara renungkan hidup ini. Yuk kita mau jadi berkat. Jadi berkat. Ini satu poin ini kita renungkan untuk hari ini saudara. Cukup. Saudara pernah enggak membawa orang yang belum diselamatkan kepada Tuhan? Ayo, saya tantang saudara. Bawa mereka. Kenalkan dulu mereka kepada Yesus. Mungkin saudara, aduh gak enaknya ngomong tentang Yesus mereka. Doakan dulu dia. Bawa dia kepada Yesus. Kami keluarga bukan dari orang Kristen, latar belakang kami itu adalah dari agama lain, saudaraku. Kepercayaan lain. Ya, kepercayaan daripada tradisi ya. Saya pada waktu itu. Saya terima Yesus, saya bertobat, saya jadi Kristen, saudaraku. Satu kerinduan saya ingin orang tua saya, papa saya khususnya. Dan semua saudara saya itu bisa diselamatkan, benar-benar diselamatkan. Papa saya masih nyembah daripada patung tepekong itu semua. Saudara tahu, saya tidak bisa bicara dia untuk bawa dia ke gereja. Saya tidak bisa kenalkan dia kepada Yesus. Tapi Tuhan ajar saya, yaitu dengan cara apa? Saya berdoa buat dia tiap hari. Siang malam saya doa. Pagi dalam jam doa saya, siang, malam dalam doa saya sebut terus. Kadang-kadang saya bawa, ini Tuhan nih papa. Ya kan, Tuhan selamatkan papa. Selamatkan papa. Selamatkan papaku ini Tuhan. Tolong papaku Tuhan. Tolong. Saudara tahu Tuhan jawab berapa tahun? 7 tahun. 7 tahun saya berdoa. Dan saya kaget. Rupanya dia ketemu dengan seorang yang dia ngobrol. Lalu dibawa ke gereja. Yang akhirnya dibaptis. Lalu jadi, kok tiba bisa jadi bendahara di gereja. Bingung saya. Kristennya kapan? Cerita segala macam. Dan papa saya diselamatkan. Katakan amin saudara. Terus semua saudara yang lain. Semua satu persatu semua. Akhirnya diselamatkan. Kuncinya satu. Keinginan. Ingin jadi berkat. Saudara harus bisa. Mau jadi berkat gimana Pak Sabta? Jadi berkat rohani. Bawa jiwa ke Tuhan. Orang yang jauh, dia Kristen tapi udah lama gak ke gereja. Udah lama gak punya hubungan dengan Tuhan, gak saat teduh. Saudara bisa ajak dia dekat lagi sama Tuhan. Katakan amin, itu berkat roh. Jadi saluran berkat rohani. Yang kedua, jadi saluran berkat untuk yang jasmani. Coba usahakan supaya orang jadi sehat. Katakan amin. Ya saudara bisa fasilitasi. Kalau dia sakit mungkin saya bisa bawa ke dokter. Kasih tahu ini loh nomor dokter ini loh. Kita doakan supaya dia sembuh. Atau kita ajak dia olahraga bareng. Dan lain sebagainya. Saudara bisa tahu itu. Jadi saluran berkat secara jasmani. Supaya orang sehat, segar, panjang umur. Jadi saluran berkat yang ketiga. Hubungan sosial. Kita kenalkan satu dengan yang lain. Damaikan satu dengan yang lain. Pertemukan satu dengan yang lain. Saudara, dengan kita mengkoneksi satu dengan lain. Saudara, lalu kita menjadi satu keluarga rohani lewat cool. Saudara, lewat small group. Nah ini saudara, wah dahsyat ini. Saya melihat pada masa-masa COVID. Orang-orang yang terpapar COVID. Banyak sekali ditolong, disembuhkan, diselamatkan ketika mereka bergabung di dalam small group. Saudara, satu yang sakit, saudara, dia bisa sembuh. Lalu kita kasih informasi yang lain, kasih informasi. Beritahu aku sakit.
Ada yang kirim makanan, kirim obat, kasih dokter dan lain sebagainya. Ketika ada orang, saudaraku, dia sakit terpapar, dia gak mau gabung, gak mau beritahu siapapun. Dengan judul gak mau ngerepotin. Saya kasihan sekali. Akhirnya terlambat ditolong. Dan akhirnya harus check out. Kita harus jadi berkat. Saudara harus masuk di dalam apa? Kelompok kecil. Keluarga rohani berapa orang? Yesus sendiri saudaraku. Ya kan dia mau melayani. Menjalankan misi pelayanannya. Pertama-tama adalah dia berdoa memilih 12 orang. Untuk membantu dia saudara melayani dalam pelayanan. Katakan amin. Waktu Yesus menghadapi masa-masa sulit. Saudaraku untuk menghadapi salib. Dia bawa 3 orang daripada muridnya. Untuk mendampingi dia, untuk menguatkan dia. Yesus saudaraku membutuhkan kelompok kecil. Katakan amin saudaraku. Dan kita butuh satu dengan yang lain. Itu buat Tuhan. Satu yang lain. Kita juga bisa jadi saluran berkat keuangan. Katakan amin. Katakan amin. Ini kita bisa jadi berkat, saluran berkat keuangan dan lain usaha. Saya berdoa pesan firman ini menjadi kekuatan. Memberkati saudara. Amin. Saudara berkati. Yuk kita akan tutup dengan doa. Bapak, kami bersyukur untuk lawatan, untuk pesan, untuk kasih yang Tuhan curahkan tengah-tengah kami. Pakai kami Tuhan, pakai hidup kami, utus kami Tuhan, bahwa kami mau impact, berdampak, menjadi berkat. Kami ingin menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, supaya kami bisa, hidup kami punya dampak, berbuah lebat. Tuhan jauhkan diri kami, Tuhan pikiran kami untuk menarik, hanya ingin menarik perhatian orang. Mendapat sanjungan pujian manusia, impress bahwa hebat. Tuhan jauhkan. Jauhkan kami. Jauhkan kesombongan. Ya Tuhan, kalau kami hanya cari impression, Tuhan jauhkan itu Tuhan. Tapi hari ini kami berdoa, turunkan berkat-Mu ya Tuhan. Berikan kerendahan hati, kelemah lembutan, kemurahan hati Tuhan. Supaya kami bisa jadi berkat ya Tuhan buat banyak orang. Pakai hidup kami ya Tuhan. Berkati kami semuanya Tuhan. Berkati kami secara rohani. Supaya kami bisa jadi berkat rohani buat banyak orang. Berkati kami secara jasmani, sehat, kuat, segar, panjang umur. Supaya kami bisa menjadi berkat jasmani buat banyak orang. Berkati kami ya Tuhan. Secara sosial hubungan ya Tuhan. Biar kami jadi saluran ya Tuhan. Jadi golden connection buat banyak orang. Ya Tuhan, untuk mempertemukan janji Tuhan. Biar Engkau berkati keuangan kami. Supaya kami bisa menjadi berkat keuangan buat banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati semuanya. Dalam nama Yesus saya berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita makan perjamuan kudus saudara yuk. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita adalah persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalamnya. Kita angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur adalah persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih
saudara arahkan hati pan kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persuan yang manis di Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini. Sampai Yesus datang menjemput kita dan permai. Dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara.